Bayangkan, karir yang kamu bangun belasan tahun hancur lebur hanya dalam satu ketukan palu sidang. Amar Zoni kini terancam menghabiskan sisa masa mudanya di balik jeruji besi, setelah jaksa menuntut hukuman 9 tahun penjara yang sangat mengerikan. Bukan cuma soal angka, denda miliaran rupiah dan tangisan kekecewaan Dr. Camelia menjadi saksi betapa hancurnya hidup sang aktor untuk ketiga kalinya. Apakah ini akhir dari segalanya, atau masih ada celah di nota pembelaan terakhirnya? Simak 5 fakta pahit yang bakal bikin kamu merinding melihat realita hukum di balik jeruji besi. Ruang sidang yang biasanya dingin seketika berubah mencekam saat jaksa penuntut umum membacakan tuntutan 9 tahun penjara bagi Amar Zoni. Angka tersebut bukan sekedar deretan digit, melainkan vonis mati bagi karir gemilang yang telah ia bangun dengan cucuran keringat selama bertahun-tahun di industri hiburan. Bagi Amar, tuntutan ini terasa seperti hantaman godam yang menghancurkan sisa-sisa harapan untuk segera kembali memeluk anak-anaknya di rumah. Tidak ada yang menyangka bahwa status residivis akan membawa konsekuensi seberat ini, mengubah wajah sang aktor yang biasanya tegar menjadi pucat pasi penuh ketidakpastian. Di balik jeruji besi yang menanti, bayang-bayang masa depan yang gelap mulai merayap masuk, menyisakan tanya besar tentang apakah pintu maaf dari hukum Indonesia masih terbuka bagi seorang pria yang telah jatuh berkali-kali di lubang yang sama, namun tetap ingin bangkit kembali. Dr. Camelia berdiri sebagai benteng terakhir yang menyuarakan sisi kemanusiaan di tengah kaku dan dinginnya pasal-pasal hukum pidana. Dengan nada bicara yang bergetar karena emosi, ia menyatakan kekecewaan mendalam atas tuntutan jaksa yang dianggapnya hanya mengedepankan aspek hukuman fisik tanpa menyentuh akar permasalahan medis. Baginya, Amar Zoni bukanlah seorang kriminal kelas kakap yang layak dibuang selama hampir 1 dekade ke dalam sel sempit, melainkan seorang pasien yang menderita penyakit adiksi kronis yang membutuhkan sentuhan pemulihan. Dr. Camelia melihat tuntutan 9 tahun sebagai langkah mundur dalam sistem peradilan narkotika kita, di mana rehabilitasi seolah-olah hanya menjadi jargon tanpa implementasi nyata bagi mereka yang sudah terjerat sangat dalam. Ia khawatir penjara justru akan menjadi tempat di mana jiwa Amar semakin hancur, alih-alih menjadi tempat untuk merenung dan memperbaiki diri secara total. Menanggapi tuntutan yang dianggap sangat tidak manusiawi tersebut, tim hukum Amar Zoni langsung bergerak cepat menyusun nota pembelaan atau pledoi yang sangat krusial. Mereka sadar bahwa ini adalah pertaruhan terakhir yang akan menentukan nasib klien mereka selama bertahun-tahun ke depan. Pledoi ini bukan sekedar rangkaian kata-kata hukum yang kaku, melainkan sebuah narasi tentang pertobatan, kelemahan manusia, dan permohonan agar hakim melihat Amar sebagai sosok ayah yang masih memiliki tanggung jawab besar. Tim pengacara berjanji akan membedah setiap celah hukum dan menghadirkan argumen-argumen yang mampu melunakkan hati majelis hakim agar memberikan putusan yang lebih adil dan berorientasi pada kesembuhan. Setiap kalimat dalam pledoi tersebut dirancang dengan sangat hati-hati, menyeimbangkan antara fakta persidangan dan realita psikologis yang dialami Amar, demi menjauhkan sang aktor dari bayang-bayang hukuman 9 tahun yang sangat mengerikan. Selain ancaman kurungan yang sangat lama, Amar Zoni juga harus menghadapi denda miliaran rupiah yang semakin memperparah kondisi keterpurukannya saat ini. Secara finansial, sumber pendapatan yang terputus selama masa penahanan telah membuat beban hidupnya semakin berlipat ganda, menciptakan tekanan mental yang luar biasa hebat. Secara moral, ia harus menanggung beban rasa malu yang tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga mencoreng nama baik keluarga besar yang selama ini selalu mendukungnya dengan penuh kasih. Tekanan dari berbagai sisi ini menciptakan badai emosional yang membuat Amar sering terlihat termenung dan meratapi setiap keputusan buruk yang pernah ia ambil di masa lalu. Ia kini sadar bahwa harga yang harus dibayar untuk sebuah kekilafan narkoba tidak hanya berupa hilangnya kebebasan fisik, tetapi juga kehancuran stabilitas hidup yang telah ia perjuangkan dengan susah payah sejak awal karirnya di dunia akting. Fakta bahwa ini adalah kali ketiga Amar Zoni berurusan dengan hukum terkait narkoba menjadi pemberat utama yang membuat jaksa tidak ragu memberikan tuntutan maksimal. Dalam kacamata hukum, status residivis menunjukkan kegagalan proses pembinaan sebelumnya dan dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan yang disengaja terhadap peraturan negara. Hal inilah yang menjadi dilema besar bagi publik. Di satu sisi, ada empati terhadap kondisi mentalnya, namun di sisi lain ada tuntutan agar hukum memberikan efek jera yang nyata. Jaksa berargumen bahwa keringanan hukuman tidak lagi relevan diberikan kepada seseorang yang terus mengulangi kesalahan yang sama tanpa ada perubahan perilaku yang signifikan.
Bagi Amar, stigma sebagai pemain lama ini adalah tembok tebal yang sangat sulit untuk diruntuhkan meskipun ia telah berkali-kali menyatakan janji untuk berubah. Ia kini harus membuktikan melalui tindakan nyata bahwa penjara kali ini benar-benar menjadi akhir dari petualangan gelapnya dengan zat terlarang tersebut. Berada dalam tahanan untuk waktu yang cukup lama telah memberikan dampak psikologis yang sangat destruktif bagi kesehatan mental seorang Amar Zoni. Laporan mengenai kondisi mentalnya yang kian terpuruk menjadi sorotan utama bagi tim medis dan keluarga yang menjenguknya secara rutin. Kehilangan privasi, kebebasan, dan akses terhadap dunia luar membuat Amar merasa terisolasi dalam kegelapan pikiran-pikirannya sendiri yang penuh dengan penyesalan. Setiap malam di dalam sel adalah perjuangan melawan depresi dan kecemasan akan masa depan anak-anaknya yang harus tumbuh tanpa kehadiran sosok ayah di samping mereka. Rasa bersalah yang membayangi setiap langkahnya membuat proses pemulihan jiwa menjadi sangat lambat dan penuh dengan hambatan emosional. Ia bukan lagi Amar yang gagah di layar kaca, melainkan seorang pria yang rapuh, mencoba mencari kepingan-kepingan dirinya yang hilang di tengah kebisingan penjara yang dingin dan tanpa belas kasihan sama sekali bagi orang yang lemah. Kini, seluruh sisa hidup Amar Zoni seolah-olah digantungkan pada ujung palu hakim yang akan mengetokkan keputusan final nantinya. Majelis hakim memiliki otoritas penuh untuk menimbang apakah tuntutan 9 tahun itu sudah sesuai dengan rasa keadilan atau justru perlu dikoreksi demi sisi kemanusiaan. Harapan besar muncul agar hakim tidak hanya melihat aspek legalistik formal semata, tetapi juga mempertimbangkan masa depan dan potensi rehabilitasi yang masih mungkin dilakukan. Sidang putusan mendatang akan menjadi momen paling emosional dalam hidup Amar, di mana setiap detik penantian terasa seperti selamanya bagi jantung yang berdegup kencang. Doa-doa terus dipanjatkan oleh keluarga dan para pendukungnya agar ada keajaiban hukum yang bisa memberikan celah bagi Amar untuk memperbaiki hidupnya di luar penjara lebih cepat. Kebijaksanaan hakim diharapkan mampu menyeimbangkan antara efek jera bagi masyarakat dan peluang bagi seorang individu untuk kembali menjadi manusia yang berguna bagi nusa, bangsa, dan keluarga. Tragedi hukum yang menimpa Amar Zoni menjadi alarm keras bagi seluruh pelaku industri hiburan dan generasi muda tentang bahaya laten narkoba. Kasus ini menunjukkan bahwa popularitas, kekayaan, dan wajah rupawan sama sekali tidak bisa menjadi pelindung ketika seseorang sudah terperosok ke dalam jeratan zat adiktif. Publik menyaksikan bagaimana seorang bintang besar bisa jatuh sejatuh-jatuhnya hingga harus menghadapi tuntutan 9 tahun penjara yang sangat mematikan karirnya. Fenomena ini menjadi pengingat bahwa godaan di dunia glamor sangatlah nyata dan bisa menghancurkan segalanya hanya dalam sekejap mata jika tidak memiliki prinsip yang kuat. Amar Zoni secara tidak langsung telah menjadi monumen hidup tentang betapa mahalnya harga sebuah kesalahan yang dilakukan secara berulang-ulang di depan hukum. Kisahnya diharapkan bisa menjadi bahan refleksi mendalam, agar tidak ada lagi talenta-talenta muda yang menyia-nyiakan masa depan emas mereka demi kenikmatan semu yang berujung pada penderitaan yang sangat panjang dan memilukan. Di tengah hantaman tuntutan yang luar biasa berat, keluarga besar Amar Zoni tetap berdiri teguh memberikan dukungan moral yang tak terbatas. Meskipun rasa kecewa itu nyata dan mendalam, mereka memilih untuk tidak meninggalkan Amar sendirian di saat ia berada di titik terendah dalam hidupnya. Dukungan ini menjadi satu-satunya energi yang membuat Amar tetap mampu berdiri tegak di ruang sidang meski hatinya hancur berkeping-keping. Keluarga terus berupaya mencari jalan terbaik agar Amar mendapatkan keadilan yang seimbang, termasuk memfasilitasi kebutuhan hukum dan medis selama proses persidangan berlangsung. Kehadiran mereka di setiap agenda sidang adalah bukti bahwa kasih sayang keluarga tidak akan luntur oleh kesalahan seberat apapun. Namun mereka juga tetap menuntut Amar untuk benar-benar bertaubat. Cinta dari orang-orang terdekat inilah yang menjadi alasan utama bagi Amar untuk tetap bertahan hidup dan berjanji akan menebus semua kesalahannya dengan menjadi pribadi yang jauh lebih baik jika nanti ia diberikan kesempatan kedua oleh hukum. Amar Zoni kini berada di ambang episode akhir dari drama hukum yang panjang dan sangat melelahkan bagi semua pihak yang terlibat. Di dalam selnya, ia dikabarkan mulai melakukan introspeksi diri yang mendalam dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta demi mencari ketenangan batin. Janji perubahan yang ia ucapkan kali ini terasa lebih berbobot karena ia telah merasakan dampak yang paling menyakitkan dari ketidakpatuhannya di masa lalu. Ia ingin membuktikan kepada dunia, anak-anaknya dan dirinya sendiri bahwa ia bukan sekadar pecandu yang gagal, tetapi seorang pejuang yang sedang berusaha keras mengalahkan iblis dalam dirinya sendiri.
Apakah kesempatan itu akan datang melalui putusan hakim yang lebih ringan, ataukah ia harus menjalani 9 tahun dalam sunyi untuk membayar hutang dosanya pada negara? Satu hal yang pasti, Amar Zoni telah belajar bahwa kebebasan adalah anugerah yang paling mahal, dan ia bertekad tidak akan pernah menyia-nyiakannya lagi jika suatu hari nanti ia bisa kembali menghirup udara luar tanpa rasa takut dan penyesalan.